bukannya nggak mau dikomplain, saya sangat terbuka. Tapi dengan berat hati kalau saya dikomplain, Mbak Wati, pastelnya kok gak koyo wingi. Aduh, hancur hatiku bener. Halo, kenalkan nama saya Ibu Wati. Saya karyawan pabrik. Saya juga mempunyai usaha di bidang kue kering, namanya Kukeri by Dapur Ibu Wati. 2016 itu saya kan kepikiran kangen sama kue zaman dulu. Pas waktu kita di desa itu kan ada kue keciput gitu, awal mulanya kan kayak kuping gajah. Itu yang pingin saya cari itu rasa seperti saat dulu gitu loh. Saya itu keliling sama suami saya, itu keliling di orang jualan kue kering gitu loh Pak. Terus tak incipi, kok rasanya seperti ini ya, kok nggak sesuai yang saya harapkan. Dari beberapa toko gitu tak coba tak incipin, kok rasanya nggak seperti yang saya inginkan. Akhirnya saya belajar dengan sendirinya, oh mungkin rasanya seperti ini yo. Saya tanya-tanya sama emak saya gitu loh, mak nek bikin kue ini kok rasanya sok koyo biyen ini piye mak, tak bilang gitu. Terus dikasih tahu sama emak, kayak ngene nduk, kayak ngene gitu. Terus akhirnya saya contoh apa yang diucapkan emak saya, terus saya praktekkan. Ternyata ketemu, oh rasa ini yang saya cari. Akhirnya saya bikin kue seperti itu. Awalnya gak kepikiran untuk jualan. Saya bawa ke kantor ya. Terus teman-teman pada incip, enak bawa tiki, pendang dodolo. Terus akhirnya pas waktu itu kan sebelum puasa itu saya bikin. Terus teman-teman pas saat puasa gitu, bawa tinggal ya koyo wingi lho, ndang dolen. Oh iya tangan. Ya wis akhirnya keterusan sampai sekarang saya bikin. Ketemu rasa yang kayak zaman waktu aku kecil gitu. Sebelum bikin kue kering ini, ada juga saya itu sama suami, itu full suami saya ngerjakan bikin donat. Bikin donat itu setiap hari itu hampir 600 biji. Sebenarnya sudah jalan, berhubung kena corona, mati aku Pak. Usahanya mati total, berhenti total wis. Akhirnya ya dengan adanya corona itu kita berhenti, sudah kita itu mikir ke depannya usahanya gimana. Awal saya ikut GoPay itu perencanaan keuangan. Awal mula saya ikut GoPay itu. Lah, perencanaan keuangan itu ya, saya pertama ikut GoPay. Dari pertama saya juga ikut perencanaan keuangan itu, saya merasakan keuangan saya kan bekerja setiap hari kan bekerja. Tapi keuangan saya itu ya bukan minus amat sih, cuma kok kayak nggak ada lebihnya gitu. Terus saya itu mikir sama Pak, siapa itu yang mentornya dulu, Pak Iwan ya, sama Pak Iwan. Pak ini gimana sih Pak ngatasinya? Terus katanya, ya cari Bu solusinya, kalau bisa Ibu cari tambahan pemasukan gitu. Terus saya mikir, iya biar nggak minus amat. Aslinya kita itu pulang kerja itu capek akhirnya. Awalnya kan mikir capek, cuma sampai sekarang itu kayaknya sudah terbayar meskipun nggak berlebih banget gitu, tapi kita nggak mikir pinjaman kanan kiri, kita sudah jalannya lurus saja gitu. Donat itu berlangsung hampir 5 tahun 6 tahun ya. Habis gitu karena corona kita terus mikir mau usaha apa, sedangkan suami kan nggak kerja. Akhirnya ya itu aku mikir gimana caranya aku ingin usaha dan suami saya dapat masukan ya. Terus bikin sembari itu tadi karena kangen kue zaman dulu, bikin itu ada pesanan 1-2 saya terima. Terus ada requestan dari teman-teman, Mbak bikin nasi gimana? Ya insya Allah saya usahakan bisa. Terus ada di sela-sela itu juga kan ada acara GoPay yang di lorong unit
4 ya Mbak Sela ya. Itu saya disuruh bikin nasi, oke. Bikin salad, oke. Minuman, oke. Nanti pas kalau ulang tahun semua tuh saya disuruh bikin es Manado saya teman-teman. Oke, tak terima. Yang menginspirasi saya itu dari saya sendiri, saya itu terpikirkan, masa saya itu selama saya kan nggak mungkin saya di Sampurna terus. Saya itu pinginnya di Sampurna itu belum sampai waktu saya pensiun, saya bisa resign dan membangun usaha di rumah. Dan usaha saya sudah jalan gitu. Saya itu sebenarnya orang bukannya nggak mau dikomplain, saya sangat terbuka. Tapi dengan berat hati kalau saya dikomplain, Mbak Wati pastelnya kok gak koyok wingi, aduh hancur hatiku bener. Aku sedih gitu, ya Allah Mbak iya ta, saya balik no Mbak, kue balik no, wis saman kan wis bayar. Menit tak no meneh Mbak, sing seperti itu, nggak usah bayar wis. Aku kalau ada yang komplain, nggak enak gitu, pokoknya rasanya nggak sesuai dengan yang diharapkan dia. Besok saya bikinkan kue yang seperti itu dan nggak usah bayar. Mungkin saya panik dengan lihat jam di rumah ya. Saya bikin adonan, lihat jam, loh kok jam ya meneng, kok aku mari ku jam piro gitu. Kan saya juga harus istirahat, mikir waktu, loh jam segini kok aku bikin adonannya kok masih seperti ini nanti selesaiku goreng jam berapa gitu. Jadinya kok kayak ya itu mau waktu panik lah, sebelum itu panik sendiri gitu. Jadi ngadone itu nggak bisa tenang. Merintis ini harus konsisten, itu yang penjualannya kayak sudah di toko-toko gitu pinginnya, kayak kita buat terus ada yang ngambil gitu. Kita kan kayak mau produksi langsung banyak gitu kan, kalau sudah punya tempat penjualan gitu kan enak gitu pinginnya saya. Kemarin kebetulan saya ditunjuk disekolahkan sama pihak manajemen di kelas baking. Nah, di sana itu ternyata kan sebenarnya saya masuk di situ tuh kayak bukan di kelas saya. Saya sangat terharu. Saya itu kayaknya mikir pas saat saya masuk itu mikir ini tempat kayaknya bukan tempat saya. Tempat ini terlalu bagus untuk saya. Saya itu kayak di sana itu mikir, ya Allah tempatnya kok api teman. Ternyata dengan berjalannya waktu, saya mikirkan, ini tempatnya bagus sekali, nggak mungkin saya ke situ. Dengan berjalannya waktu, saya belanja pas pulang kerja, mampir ke situ lah. Itu saya kan disuruh beli buat baking di rumah. Ternyata yang punya itu sangat open sekali. Akhirnya dengan bicara, dia itu menerima. Mbak, bawaan ke sini kue sampean, taruh di sini. Akhirnya sampai saat ini saya harus bawa situ. Alhamdulillah sudah order 3 kali. Dan dia order langsung dibayar cash. Kalau habis dia telepon, Mbak kueku habis gitu. Terima kasih manajemen yang sudah mengantarkan saya ke sana. Mungkin ini awal saya mengenalkan kue saya di luar perusahaan. Selama ini kan berkutat hanya di rekan-rekan kerja. Hampir dapat 17 juta. Ya kita selama puasa ya, tapi ya gitu, badan rasanya capek bener tapi terbayar kan. Itu kerja orang serumah sama
saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya yang dekat rumah saya itu, saya calling, ayo bantu aku, bantu aku. Kalau aku sendiri nggak mungkin saya ngerjakan. Nastar sama pastel, padahal itu kue saya yang paling mahal. Pas kita kalau dapet uang kayaknya ya pastel kita ada yang beli ya 10 pack gitu ya, 10 pack itu kan uangnya kan kelihatan ya, berarti kalau 10 berarti kan 650. Itu dalam bayangan saya ini materialnya segini, dapat uangnya segini, alhamdulillah aku dapat buruan segini. Gitu, paling senang itu. Terus makanan saya sangat disuka di mereka, itu nomor 2. Sebenarnya sih kalau dibilang nasi itu lumayan dan tidak lumayan itu soalnya dia itu kan harus fresh. Saya harus bangun bener-bener pagi, kalau nggak mau keteter gitu. Kalau bikin kue kering, saya pilihnya di kue kering itu kan bikinnya itu kemarin waktu-waktu saya luang, saya bikin ya, bikin stok, bikin orderan gitu. Kalau seperti nasi, saya harus bangun bener-bener pagi gitu. Selama ini pun saya itu ngomong sama teman-teman saya itu, Mbak, dia kan bilang bahwa ti enak sampean itu mari ngene pensiun sama nus dipegangan, jualannya sama nus melaku. Lah iya makanya mulai sekarang kalau kita pingin merintis usaha, jangan sampai setelah kita pensiun nanti bingung, akhirnya kita bingung sendiri. Lebih baik sebelum kita pensiun kita mulai merintis. Kendalanya itu mereka itu terbentur sama waktu, kesel Mbak Wati loh. Memang namanya usaha, kita juga kan capek, tapi kan capeknya kita itu terbayar, enak ke depannya. Kalau kita mikirnya sekarang kita capek, kalau saya prinsip saya lebih baik saya capek tapi saya dapat tambahan daripada saya capek nggak dapat apa-apa. Kan capeknya kan sama. Setiap kali teman saya yang punya usaha, dia sering pasangkan status, selalu saya komen, ayo semangat, kita harus sama-sama sukses bersama. Dengan apapun kondisinya, kita harus tetap melangkah. Terima kasih. Semoga dengan cerita-cerita saya menginspirasi bagi teman-teman yang belum punya usaha, ayo segera bikin usaha. Untuk teman-teman yang sudah punya usaha, ayo tetap semangat. Terima kasih.